Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kali ini bersama Bu Vicky kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, pasti kalian sudah sangat sering kan mengajak teman kalian, adik kalian, kakak kalian untuk melakukan sebuah aktivitas yang sama dengan kalian. Nah, kira-kira kalimat ajakan yang benar itu seperti apa sih? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, di sini Bu Vicky sudah menyiapkan sebuah teks percakapan. Sebelumnya kita baca teks percakapannya ini yuk. Nusa. Ra, ayo ikut kakak bersepeda. Ayo kak, tapi Rara belum bisa naik sepeda. Tidak apa-apa, nanti aku bonceng. Baik kak, ayo kita ajak teman-teman yang lain kak. Ayo Ra, eh ayo kita minta izin ke Uma dulu. Iya, Kak. Nah, sekarang coba sebutkan kalimat ajakan dari percakapan di atas. Kira-kira kalimat ajakannya yang mana ya? Nah, kalimat ajakannya itu dimulai oleh Kak Nusa di awal percakapan. Nah, di awal percakapan Kak Nusa bilang, Ra, ayo ikut kakak bersepeda. Nah, Kak Nusa mengajak Rara untuk naik sepeda. Kemudian, Rara juga ingin mengajak teman-temannya yang lain. Ada pada kalimat keempat. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, Rara ingin mengajak teman-temannya juga. Kemudian, Nusa mengajak Rara untuk meminta izin dulu ke Uma. Ayo kita minta izin ke Uma dulu. Nah, dia mengajak Rara untuk minta izin ke Uma gitu. Jadi kalimat ajakan merupakan kalimat yang dimana kita menghendaki seseorang untuk mengikuti sebuah kegiatan yang itu sama dengan kita. Nih, reviewnya adalah kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Mengajak seseorang untuk berbicara, mengajak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Kalimat ajakan berbeda dengan kalimat perintah. Nah, di sini ya, jika kalimat perintah, dia berisikan kita menyuruh seseorang tapi kita tidak melakukan suatu kegiatan tersebut. Contoh, Dek, tolong tutup pintunya ya. Nah, ketika Bu Vicky meminta tolong ke adik untuk menutup pintu, yang menutup pintu hanya adik saja. Sedangkan Bu Vicky tidak ikut menutup pintu. Itu namanya kalimat perintah. Tetapi ketika Bu Vicky bilang, Dek, ayo kita beli jajan. Nah, Dek, ayo kita beli jajan. Nah, itu berarti Bu Vicky mengajak adik untuk beli jajan. Nah, kira-kira di situ yang beli jajan siapa? Yang beli jajan adalah adik dan Bu Vicky. Jadi kita sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu beli jajan bersama-sama. Melakukan sesuatu hal bersama-sama. Nah, itu namanya Bu Vicky tadi mengajak. Oke, lanjut. Kalimat ajakan menggunakan kata ayo. Ayolah, mari, marilah, atau yuk. Contoh, ayo kita bermain sepeda. Mari kita pergi ke perpustakaan. Ayolah bermain layang-layang. Marilah pergi ke lapangan. Nah, di sini kalian sudah pasti bisa membuat kalimat ajakan kan? Sekarang yuk kita next. Kalimat ajakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berisi ajakan.
Dua, menggunakan kata ajakan. Nah, tadi kata ajakannya ada ayo, mari, ada yuk juga. Yang ketiga, diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini untuk penulisan kalimat ya. Jadi, ketika kalian menulis sebuah kalimat, menulis ya, jadi menulis, pada kalimat ajakan diakhiri oleh tanda seru. Oke, ketika kalian menulis sebuah kalimat ajakan, diakhiri dengan tanda seru di belakangnya. Contohnya, coba. Ayo, siapa berani membuat contoh ajakan, bisa mengangkat tangan ya. Nah, kalian sekarang coba bikin satu kalimat ajakan. Udah, pasti kalian sudah bisa kan? Sekarang coba kita next ya. Oke, kita bertemu dengan sebuah lagu. Namanya lagu tentang kalimat ajakan yang dinyanyikan dengan nada lagu menanam jagung. Yuk sekarang coba kita nyanyi bersama. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, kita sudah mendengarkan lagu tentang menanam jagung. Di lagu menanam jagung ternyata terdapat kalimat ajakan. Kira-kira mana sih yang termasuk kalimat ajakan? Coba sebutkan liriknya. Ingat, kata ajakan diawali dengan kata ayo, mari atau yuk. Ya, kita harus cari tiga kata ini di dalam teks menanam jagung. Coba kita cari.
Ya, akhirnya kita berhasil menemukan kalimat yang termasuk dalam kalimat ajakan, yaitu berada di kalimat pertama. Bunyinya adalah, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Itu adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Dan itu merupakan kalimat ajakan yang berada dalam lagu Menanam Jagung. Sekarang kita next. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Ingat, kita baca dengan teliti ya. Saat membaca, kita juga akan mencari kalimat ajakan. Kira-kira kalimat ajakan ini muncul di mana ya? Yuk sekarang kita baca teks percakapannya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo, kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita, ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda. Oke, apakah kalian bisa menemukan kalimat ajakan dalam teks percakapan di atas? Ya, benar. Di situ terdapat 2 kalimat ajakan yang diucapkan oleh Udin dan diucapkan oleh Edo. Kalimatnya adalah, ayo aku bantu memompanya. Ya, kemudian ada kata ajakan lagi, yaitu mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, ini sangat mudah bukan? Kita tinggal mencari kata kuncinya, yaitu kita tinggal cari kata ayo, mari, atau yuk dalam teks percakapannya. Sekarang kita next. Nah, setiap hari kita melakukan percakapan. Percakapan dilakukan minimal 2 orang. Bercakap-cakap harus dengan bahasa yang sopan. Andi, ayo bersepeda bersama. Maaf, aku tidak bisa. Aku akan pergi ke rumah nenekku. Baiklah, kalau begitu hati-hati ya. Terima kasih, Andi. Nah, percakapan di atas, Andi mengajak Radit untuk bersepeda. Tetapi Radit menolak karena akan pergi ke rumah neneknya. Saat menolak ajakan Andi, Radit menggunakan bahasa yang sopan. Dia terlebih dahulu menggunakan kata maaf. Nah, ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh memaksa, ya. Ingat, ketika kita mengajak teman, kakak, adik untuk melakukan sesuatu, kita tidak boleh memaksa. Yuk, sekarang kita coba latihan 1-3. Di latihan 1, kita disuruh untuk mengajak teman kita bermain tebak-tebakan. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Kalau Bu Vicky membuat kalimatnya seperti ini. Yuk kita bermain tebak-tebakan.
Nah, itu sudah benar karena Bu Vicky mengawalinya dengan kata you. Sekarang latihan kedua. Kita disuruh membuat sebuah kalimat ajakan dengan tema mengajak mencuci tangan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ayo kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, itu sudah benar. Bu Vicky kali ini menggunakan kata ayo untuk mengajak teman mencuci tangan. Selanjutnya latihan ketiga. Mengajak memakai masker. Nah, ini biasanya kita menggunakan masker ketika kita hendak keluar dari rumah ya. Bu Vicky akan membuat kalimat ajakannya seperti ini. Mari kita memakai masker terlebih dahulu sebelum kita keluar dari rumah. Nah, Bu Vicky kali ini menggunakan kata mari. Nah, pasti kalian juga punya kalimat yang mencerminkan beberapa kalimat yang ada di latihan 1, 2, dan 3. Nah, kalimat kalian akan benar ketika kalian menggunakan kata yuk, ayo, atau mari pada awal kalimat. Selanjutnya, coba kita urutkan percakapan di bawah ini. Kira-kira yang pertama yang mana ya? Nah, yang pertama adalah pelangi itu indah sekali. Ayo kita gambar. Kalimat yang kedua, wah, iya, indah sekali. Aku setuju. Ayo kita ambil peralatan menggambar. Siap, aku akan mengambil di rumahku. Mari kita ajak teman-teman yang lain. Iya, ayo kita ajak teman-teman yang lain juga. Sekarang kita masuk sesi kuis. Nah, kita akan memilih satu jawaban yang tepat untuk kalimat ajakan yang ada di sini. Soal nomor 1, titik-titik, kita berolahraga bersama. Kira-kira yang mana yang termasuk kalimat ajakan? A. Mari, B. Tolong, atau C. Bagaimana? Ya, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Ciri-ciri kalimat ajakan, contohnya. Nah, ciri-ciri kalimat ajakan itu seperti apa sih? Ingat ciri-cirinya ya. A. Terdapat kata ajakan. B. Diakhiri dengan tanda tanya. C. Terdapat kata terima kasih. Kira-kira ciri-cirinya yang mana? Ya, A. Terdapat kata ajakan. Soal nomor 3. Kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar adalah, gambarnya adalah anak sedang melompat ya, melompati sebuah kayu. Kira-kira bagaimana kalimat ajakan yang sesuai? A. Jangan melompat. B. Apakah kamu ingin melompat? C. Ayo kita melompati bambu itu. Kira-kira yang mana yang tepat? Ya, kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar di samping adalah C. Ayo kita melompati bambu itu. Soal nomor 4. Kalimat ajakan digunakan untuk, ya, ini fungsi kalimat ajakan ya. Fungsi kalimat ajakan digunakan untuk apa? A. Menyuruh seseorang. B. Bertanya. C. Mengajak seseorang. Ya, jawabannya yang C. Mengajak seseorang. Selanjutnya,
Contoh kalimat ajakan yang benar adalah, ya, kalimat ajakan yang benar itu seperti apa? A. Mau bermain denganku tidak? B. Mari kita gunakan masker. C. Aku lapar sekali. Kira-kira yang mana kalimat ajakan yang benar? Ya, kalimat jawaban yang benar adalah yang B. Mari kita gunakan masker. Nah, sekarang coba kita baca LK halaman 15 dan kita kerjakan LK halaman